Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita masih bisa belajar jarak jauh dari rumah. Dan hari ini akan saya buatkan tutorial untuk mengerjakan soal UKK tahun 2018-2019 untuk praktek komputer akuntansi dengan menggunakan Mayop. Dan untuk PT yang akan kita gunakan adalah PT Sejahtera. Nah, ini soal UKK tahun 2018-2019 paket 1 ya. Paket 1. Nama PT-nya adalah yang akan kita selesaikan satu siklus ini nanti adalah PT Sejahtera. Nah, nanti silakan diikuti untuk langkah-langkah mengerjakannya. Kemudian untuk langkah-langkah mengerjakan ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa video karena nanti kalau satu siklus ini nanti akan kebanyakan. Satu siklus akan terbagi menjadi yang pertama video untuk membuat profil perusahaan, yang kedua nanti membuat set daftar akun, membuat daftar akun, nanti yang ketiga setup link account dan pajak. Kemudian selanjutnya membuat customer supplier, kartu inventory, baru nanti kita masuk ke input transaksi, kemudian penyesuaian, dan terakhir adalah laporan keuangan. Itu nanti akan kita buatkan videonya satu-satu per bagian sehingga nanti video yang jadi nanti tidak terlalu panjang dan saya yakin kemampuan kuota kalian juga terbatas. Nah, sehingga nanti lebih mempermudah. Nah, baik, eh, langsung saja kita mulai. Untuk memulai menggunakan Mayop, kita bisa langsung klik ini Mayop ya. Kalau kalian sudah menginstal aplikasinya di sini, tinggal klik saja Mayop Accounting versi 18 ED, ini untuk yang versi edukasi ya. Kita klik. Kemudian untuk membuat file perusahaan baru kita klik create. Kemudian ini introduction, pengenalan ya, selamat datang di Mayop, welcome to Mayop Company File Assistant. Dan kita next. Serial number kita kosongi karena kita tidak punya serial numbernya karena kita versi pendidikan bukan secara bisnis. Kemudian company name kita isikan nama profil, nama perusahaannya. Nah, ini kita bisa kopas saja dari sini. Nah, kopas. Kemudian mau enggak? Nah, mau. ABN ini adalah Australian Business Number atau kalau di Indonesia ini bisa kita samakan dengan NPWP badan. Nah, di sini ada NPWP-nya ya. Ini bisa kita pakai. Kita copy saja. Oh, tidak bisa. Kalau tidak bisa harus kita ketikkan secara manual. NPWP-nya adalah 06 6387251071000. Nah, ini dibatasi ya, hanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 hanya 11 digit. Nah, jadi ini sangat terbatas. Maka ini yang membedakan. Kalau di ABN, Australian Business Number itu angkanya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Tidak sebanyak yang NPWP-nya yang ada di Indonesia. Maka kita isikan hanya sampai nomor 071 ini saja. Address, alamat, kita masukkan alamatnya adalah Jalan Dr. Sutomo, nomor 191 Medan. Kemudian nomor telepon 061 229 897. Nomor fax 061 119 855. Email pt.sejahtera
@gmail.com. Nah, ini insyaallah sudah sesuai. Nomor teleponnya ini, nomor faxnya ini, alamat emailnya ini. Sudah. Kemudian kita next. Nah, current financial year. Current financial year adalah tahun laporan keuangan yang ingin kita buat. Kita lihat dulu di soalnya. Ini laporan keuangan yang harus kita buat itu tahunnya berapa. Periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat ini adalah tahunnya tahun 2018. Kemudian untuk meyakinkan lagi, kita bisa cek yaitu di sini. Nah, di neraca saldo. Neraca saldo yang tersedia adalah tahun ini 30 November per 30 November 2018 dan tahun lalu 31 Desember 2017. Artinya laporan keuangan yang akan kita buat ini kita meneruskan, berarti nanti tahunnya adalah 2018. Maka sini kita tulis 2018 last month, bulan terakhir. Nah, kita lihat di sini bulan terakhirnya bulan apa? Bulan terakhir. Nah, ini periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti bulan terakhirnya adalah bulan Desember. Kita klik Desember. Nah, conversion month. Conversion month adalah bulan di mana kita mulai menginputkan transaksi dengan menggunakan Mayop. Artinya, kita berpindah dari membuat laporan dengan menggunakan manual awalnya, kemudian kita mulai berpindah ke Mayop dengan menggunakan komputer. Nah, itu kapan? Nah, itu bisa kita jawab di sini, di neraca saldonya ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini lihat. Neraca saldo yang muncul di sini per 30 November 2018 ini adalah neraca saldo yang sudah dibuat dengan menggunakan manual. Nah, berarti bulan Januari sampai 30 November 2018 itu dalam membuat laporan keuangannya itu masih menggunakan cara manual, masih menulis, kemudian dibuat jurnal, buku besar, masih manual ya. Kemudian nanti baru setelah itu menggunakan Mayop. Nah, untuk mendukung kita juga bisa cek lagi. Pertama kita cek dulu neraca saldonya per terakhirnya itu kapan. Kemudian yang kedua, kita bisa cek melalui soalnya ini. Nah, ini lihat tanggalnya. Nah, ini adalah soal yang nanti akan kita inputkan. Nah, ternyata di sini tanggalnya adalah mulai tanggal 2 Desember. Nah, berarti conversion month-nya adalah bulan Desember. Pertama kali kita menggunakan Mayop adalah bulan Desember. Nah, berarti ini kita pilih conversion month-nya bulan pertama kali kita menggunakan Mayop. Kita berpindah dari catatan manual ke komputer per 1 Desember. Kemudian number of accounting period. Periode akuntansinya berapa? Sini penyesuaian dilakukan pada periode ke-13. Berarti kita menggunakan 13 period. Nah, 13. Oke, kemudian next. Nah, ini konfirmasi. Laporan keuanganmu adalah 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. You have selected 13 accounting period. Kamu sudah memilih 13 periode akuntansi. Conversion month-mu adalah 1 Desember 2018. Artinya, kamu tidak akan bisa memasukkan transaksi sebelum tanggal ini. Nah, kalau kamu punya masalah transaksi di bulan November, itu harus kamu selesaikan secara manual di bulan November itu tadi. Nanti baru 1 Desember kamu mulai menggunakan Mayop. Nah, jadi kalau ada dokumen yang salah, misalkan di bulan November ada satu transaksi penjualan yang lupa diinput. Apakah boleh diinputkan di bulan Desember dengan menggunakan Mayop? Tidak boleh. Maka harus diinputkan di bulan yang bersangkutan, bulan November secara manual. Itu. Kemudian kita next. Nah, ini build your account list. Bangun akunmu. Nah, ini ada 3 ya.
Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Saya akan memulai dengan daftar yang sudah disediakan oleh Mayop. Jadi kamu tidak usah membuat daftar akun, Mayop sudah menyediakan. Nah, kelemahannya adalah nanti akun yang tersedia itu nanti sangat banyak dan kadang itu tidak sesuai dengan soalmu. Nah, makanya itu nanti tinggal kamu pilihannya mau mana. Kalau ada yang tidak sesuai ya berarti nanti harus dihapus. Kemudian yang kedua, I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Saya akan mengimpor daftar akun yang sudah disediakan oleh akuntanku setelah aku selesai membuat profil perusahaan. Jadi nanti kamu akan mengimpor daftar akun yang sudah dibuat oleh akuntan perusahaanmu. Dan yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using Mayop Accounting. Saya akan membangun daftar akunku sendiri ketika aku mulai menggunakan Mayop. Nah, ini kalian boleh pilih mana saja boleh. Nah, tapi kalau saya pilih yang kedua ini, alasannya akun yang ada nanti tidak terlalu banyak. Kemudian kita bisa menambahkan akun sesuai dengan perusahaan kita. Dan kita tidak terlalu banyak menghapus akun. Tidak seperti yang di atas ini, yang pertama ini. Kita next. Dan juga nanti ini kita bisa melakukan impor akun dari Excel ke Mayop. Nanti kita bisa melakukan itu. Kita next. Kemudian ini adalah create your company file. Nah, ini tempat kamu menyimpan filemu. Nah, file Mayopmu tersimpan di local disk C Mayop 18ED dengan nama PT Sejahtera. Nah, ini kita ganti. Kita ganti ketika klik change, kemudian saya simpan di local disk D dan saya buat new folder PT Sejahtera Alvan misalkan. Nama filenya PT Sejahtera apa ya, latihan gitu ya. Kita masukkan ke dalam ini foldernya ya, dan kita save. Nah, kita cek dulu di sini local disk D kemudian PT Sejahtera Alpha. Nah, di sini masih kosong karena file Mayopnya ini masih terbuka. Nah, kalau Mayopnya ini nanti sudah tertutup, maka di sini nanti akan terisi filenya. Jadi gitu ya. Dan kita next. Congratulations, selamat, kamu sudah, thank you for becoming an Mayop customer. Terima kasih, kamu sudah menjadi pelanggan Mayop. Nah, ini. Kemudian sekarang kamu bisa mulai menggunakan Mayop. Nah, kita bisa klik mana saja boleh, setup assistant boleh, command center boleh. Terserah. Nah, ini kita pilih yang ini, command center saja. Nah, ini tampilan Mayop. Account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, card file. Nah, kemudian profil perusahaan yang tadi sudah kita buat, kita harus mengecek apakah benar atau tidak. Caranya kita klik setup, kemudian company information. Nah, di company information ini berisi informasi perusahaan kita. Yang pertama adalah ini, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor fax, email. Nah, yang tidak kalah penting dan yang paling penting adalah ini, 4 ini. Conversion month adalah bulan kamu mulai pertama kali menginputkan transaksi dengan menggunakan Mayop itu nanti bulan apa. Nah, di sini kita pilih bulannya Desember. Artinya kamu tidak akan bisa menginputkan transaksi sebelum 1 Desember 2018 dengan menggunakan Mayop ya. Kemudian accounting periodnya adalah 13. Current financial year-nya adalah 2018, laporan keuangan yang ingin kita buat ya. Kemudian last month-nya, bulan terakhirnya adalah Desember. Nah, laporan keuangan yang ada di Indonesia itu normalnya adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi di beberapa negara di luar negeri sana,
Ada yang laporan keuangannya itu seperti sekolah kita, yaitu mulai dari bulan Juli sampai Juni, seperti tahun ajaran sekolah. Nah, kita menyesuaikan yang di kita saja di Indonesia, yaitu Januari sampai Desember. Nah, ini empat ini, conversion month, accounting period, current financial year, dan last month of financial year-nya ini jangan sampai salah. Kalau ini salah, maka lebih baik mengulang dari awal lagi karena ini basicnya, dasarnya. Ya, jadi kalau ini sudah salah, maka jangan diteruskan. Pasti ke belakangnya nanti salah. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kita cek sudah benar sesuai dengan yang ada di soal, kita oke. Nah, baik. Nah, begitu. Itulah sedikit materi part 1 ya. Nah, part 1 nanti kita lanjut sambung ke part selanjutnya tentang sedikit materi tentang menginputkan data perusahaan. Nah, komputerisasi data file perusahaan dengan menggunakan Mayap Accounting perusahaan dagang. Nah, jadi file PT Sejahtera ini adalah perusahaan dagang. Nanti bisa dipelajari dan akan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya tentang membuat daftar akun. Nah, itu nanti akan saya buatkan videonya di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.